Hello everyone, aku dan temanku ingin mengajar kalian apa itu introductory. Oke, langsung saja kita ke materinya. Dalam bahasa Inggris, it adalah kata ganti atau pronoun yang punya beberapa fungsi utama. Arti dan penggunaannya tergantung konteks kalimatnya. Biasanya dalam pelajaran SD atau SMP, kata it digunakan untuk menggantikan kata, ide, ataupun hewan. Contohnya seperti I have a book. It is interesting. Kata it adalah kata ganti dari book, yang artinya aku mempunyai sebuah buku. Buku itu menarik. Dalam introductory it adalah penggunaan kata yang tidak merujuk pada benda ataupun hal tertentu, melainkan hanya berfungsi sebagai subjek sementara dalam sebuah kalimat. Biasanya, it dipakai untuk menggantikan subjek yang sebenarnya dan diletakkan di belakang kalimat. Oke, di sini saya akan menjelaskan rumus dari introductory it, yaitu rumus yang pertama yaitu it plus be plus adjektif atau kata sifat plus to infinitive atau bentuk dasar kata kerja dipakai untuk memberi penilaian terhadap suatu tindakan. Contohnya, it is easy to understand this lesson. Sangat mudah untuk memahami pelajaran ini. Rumus yang kedua, it plus be plus adjective plus for plus object plus to infinitive menilai suatu tindakan untuk seseorang. Contohnya, it was difficult for me to explain it. Sulit bagiku untuk menjelaskannya. Rumus yang ketiga, it plus be plus adjective plus of plus object plus to infinitive menunjukkan sifat atau karakter seseorang. Contohnya, it is kind of you to help me. Kau baik sekali mau membantuku. Rumus yang keempat, it plus be plus noun plus to infinitive menyatakan pendapat dalam bentuk kata benda. Contohnya, it was a mistake to ignore her advice. Mengabaikan nasihat dia perempuan adalah suatu kesalahan. Rumus yang kelima, it plus be plus adjective plus that clause menyatakan opini, perasaan, atau fakta. Contohnya, it is clear that he is telling the truth. Jelas bahwa dia perempuan mengatakan yang sebenarnya. Rumus yang ke-6, it plus be plus noun plus that clause digunakan dalam bahasa formal. Contohnya, it is a fact that smoking is harmful. Faktanya, dalam merokok itu berbahaya. Rumus yang ke-7, it plus be plus past perfectly plus that clause sering dipakai dalam laporan atau berita. Contohnya, it is believed that the earth is round. Dipercayai bahwa bumi itu bulat. Ini saya akan menjelaskan tentang penggabungan atau contraction pada kata it dalam bahasa Inggris dengan auxiliary verb seperti is, has, dan would. Kata ini yang digabung yang disebut contraction. Dan penting untuk dipahami bahwa makna dari contraction sangat bergantung pada konteks kalimat, bukan hanya dari bentuk singkatnya. Kata it yang bisa digabungkan dengan beberapa kata berikut yaitu: pertama, it is yang digabungkan menjadi it's. Example, it's raining outside atau di luar sedang hujan. Yang kedua, it has atau it's. Contoh, it's been a long day. Artinya, ini hari yang panjang. Yang ketiga, it would atau itu. Contoh,
either be nice to go out, atau artinya akan menyenangkan untuk keluar. Lalu yang keempat, it had atau either. Contoh, either already started. Ini sudah dimulai. Yang kelima adalah it would atau it'll. Contoh, it'll be fine. Itu akan baik-baik saja. Ada perbedaan nih dalam singkatan tersebut, yaitu it is digunakan untuk menyatakan keadaan saat ini. It has digunakan ketika had berfungsi sebagai kata kerja bantu, biasanya diikuti oleh past participle atau verb 3. It will digunakan dalam situasi yang tidak nyata atau kalimat yang sopan. It had biasanya dalam bentuk past perfect tense, menunjukkan sesuatu yang terjadi sebelum peristiwa atau kejadian lain. Tetapi kalimat yang disingkat hanya bisa dipakai pada saat kondisi santai atau informal. Dan untuk kata it has dan it had biasanya tidak digabung atau disingkat karena ambigu dan singkatannya sama seperti it is dan it will. Untuk kesimpulannya, introductory it merupakan subjek sementara yang tidak mengacu pada objek tertentu, tetapi hanya digunakan untuk memperkenalkan ide, fakta, situasi, atau perasaan. Fungsi utama dalam mempelajari introductory it adalah membuat kalimat dalam bahasa Inggris terdengar lebih natural, jelas, dan terstruktur. Dengan menempatkan informasi penting di akhir kalimat dengan introductory it dapat memberikan penekanan atau menjelaskan suatu keadaan umum tanpa memerlukan subjek yang jelas. Mempelajari tentang introductory it sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara bahasa Inggris, terutama dalam percakapan akademis, formal, informal, dan sehari-hari. Thank you for watching this video and see you next time. Bye bye.